Shalom saudara-saudara, salam 5 roti, 2 ikan, buka hati diberkati Tuhan. Devosi kita kali ini mengambil topik, Yesus bangkit sendiri dari kematian. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah kami di dalam perenungan firman-Mu pada hari ini. Tolong kami Tuhan agar kami dapat memahami firman-Mu dan kami dikuatkan dan kami bertumbuh di dalam iman kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Saudara-saudara, kemarin kita sudah merenungkan betapa pentingnya fakta bahwa Yesus dibangkitkan. Itu bukan sebuah kelemahan ataupun lubang di dalam iman Kristen. Justru itu fondasi bagi iman dan keselamatan kita. Tapi, fakta Yesus dibangkitkan baru sebagian kebenaran tentang kebangkitan Yesus. Karena ternyata Yesus juga bangkit sendiri. Dan makna Yesus bangkit sendiri ini sama pentingnya dengan makna Yesus dibangkitkan. Bahkan bukan cuma sama pentingnya, tapi merupakan satu paket yang tidak boleh dipisahkan. Yesus dibangkitkan, tapi Yesus juga bangkit sendiri. Saudara-saudara, dari mana kita tahu bahwa Yesus bangkit dengan kuasanya sendiri? Jawabannya dari pengakuan Yesus sendiri. Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Di ayat ini, Yesus sedang mengatakan, kalian memang menyalibkan aku dan membunuhku, tapi aku akan bangkit pada hari ketiga. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Saudara-saudara, Yesus mati bukan karena kehabisan darah, bukan karena infeksi dari luka-luka di sekujur tubuhnya, bukan karena dehidrasi yang sangat parah, bukan juga karena kelelahan. Tapi Yesus mati karena ia menyerahkan nyawanya. Saudara-saudara, hanya Yesus yang berhak untuk mengatakan, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Kita manusia tidak berhak mengatakan itu. Mengapa? Yesus punya kuasa, punya otoritas atas nyawanya sendiri. Sedangkan kita manusia tidak. Kita tidak punya otoritas sedikit pun atas nyawa kita. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Nah, saat Yesus mengatakan dia berkuasa mengambil nyawanya sendiri, maka itu berarti dia bangkit sendiri dari kematian dengan kuasanya sendiri. Jadi saudara-saudara, Yesus sama sekali tidak bergantung kepada siapapun untuk bisa bangkit. Nah, sekarang kita akan merenungkan mengapa Yesus bangkit sendiri itu penting sekali bagi iman kita. Yang pertama, Yesus bangkit sendiri menunjukkan natur ilahinya. Dia adalah Allah. Kita sudah bahas kemarin bahwa untuk menjadi juru selamat, maka Yesus harus memiliki natur manusia sejati. Tapi itu saja tidak cukup. Yesus juga harus memiliki natur ilahi. Mengapa? Karena kalau korban salib hanya manusia, maka satu manusia hanya bisa menebus satu manusia. Tapi karena Yesus juga memiliki natur ilahi, maka jangkauan dan kuasa penebusan cukup untuk menebus semua manusia. Tapi manfaat dari penebusan yang dilakukan Yesus di kayu salib tidak diperuntukkan untuk semua manusia. Yesus hanya menebus orang-orang yang mau percaya kepadanya. Nah, jadi Yesus bangkit sendiri menunjukkan bahwa dia adalah Allah sejati dan karena itu dia mampu menjadi juru selamat kita. Yang kedua, Yesus berkata bahwa dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Saudara-saudara, kita tidak mungkinlah percaya bahwa Yesus adalah kehidupan. Dia adalah pemberi hidup yang kekal jika dia mati dan tidak mampu bangkit sendiri. Tapi saat Yesus bangkit sendiri, itu membuktikan
bahwa Dia adalah benar-benar jalan dan kebenaran dan hidup. Saudara-saudara, Yesus bukan satu-satunya manusia yang pernah bangkit dari kematian. Ada orang-orang yang sudah dinyatakan mati oleh dokter, tapi ternyata bangkit lagi. Di Alkitab juga kita bisa lihat ada orang mati yang bangkit lagi. Salah satu contohnya adalah Lazarus. Tapi kebangkitan manusia berbeda dengan kebangkitan Yesus. Mereka semua yang bangkit dari kematian pasti akan mati lagi. Berbeda dengan Yesus. Yesus bangkit dari kematian, tapi Dia hidup selama-lamanya karena Dia adalah hidup kekal itu sendiri. Yang ketiga, Yesus bangkit sendiri membuktikan bahwa Yesus mampu memberikan kehidupan yang kekal bagi semua orang yang percaya kepadanya. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Saudara-saudara, Yesus bukan cuma bangkit dari kematian, tapi Dia juga mampu memberikan hidup yang kekal bagi kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi saudara-saudara, kalau Yesus tidak bangkit, tidak ada keselamatan. Kalau Yesus tidak bangkit dari kematian, sia-sia saja kita beriman pada Yesus. Kebangkitan Yesus adalah fondasi utama dan menjadi pusat dari kekristenan. Dan karena itulah, maka tidak heran kalau para rasul, murid-murid Yesus, dan juga gereja mula-mula menjadikan hari di mana Yesus bangkit, yaitu hari Minggu, menjadi hari di mana mereka beribadah. Itulah asal muasalnya kita orang-orang Kristen beribadah pada hari Minggu. Saudara-saudara, sebentar lagi kita akan merayakan Jumat Agung dan Paskah. Kiranya saat kita merayakannya, hati kita melimpah dengan rasa takjub dan ucapan syukur akan betapa indahnya karya Allah Tritunggal di dalam menyelamatkan kita. Dosa-dosa kita sudah diampuni. Maut, kematian yang paling kita takuti juga sudah dikalahkan. Kita bisa melihat Allah demikian all out untuk menyelamatkan kita. Karena itu saudara-saudara, selain kita bersyukur, kiranya Paskah juga membawa hati kita untuk semakin all out hidup bagi Tuhan. All out untuk memuliakan namanya. All out untuk menjadi saksi bagi Yesus Kristus. Dan bagi saudara-saudara yang belum sungguh-sungguh percaya pada Yesus, bukalah hatimu bagi Tuhan. Percayalah pada Yesus, karena tidak ada siapapun yang bisa menyelamatkanmu dari kematian kekal. Selain Dia, Yesus Kristus yang sudah bangkit dari kematian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Kiranya Tuhan, biarlah kematian dan kebangkitan-Mu membuat kami demikian takjub dan kagum akan kasih Allah bagi kami. Allah sudah all out bagi kami, karena itu juga biarlah kami membawa hidup kami all out untuk berbakti kepada Tuhan, menjadi saksi-Mu dan melayani-Mu, memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Yesus sudah bangkit. Kuburnya kosong karena Dia memerintah di sorga. Kuburnya kosong karena Dia ingin masuk dalam hati kita. Kuburnya kosong karena Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Salam 5 roti, 2 ikan. Buka hati, Tuhan Yesus pasti memberkati. Sampai bertemu lagi.